Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang medan listrik masih pada bab yang sama, yaitu listrik statis ya. Jadi ini lanjutan dari yang gaya listrik. Jadi medan listrik. Nah, medan listrik itu apa? Kalau dari kata dasarnya, medan listrik berarti medan adalah ruang atau daerah yang dipengaruhi gaya listrik. Ya, jadi secara umum medan listrik itu adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi muatan listrik lain di sekitarnya sehingga mampu menarik atau menolak muatan di sekitar. Nah, seperti saya bilang tadi, medan listrik itu adalah ruang atau daerah di sekitar muatan listrik ya. Jadi karena adanya daerah yang dipengaruhi oleh gaya listrik sehingga benda itu bisa tarik menarik atau tolak menolak. Nah, jadi medan listrik ini juga digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Nah, jika muatannya adalah positif, ini muatannya positif, garis gayanya akan menjauhi atau keluar. Sementara kalau muatannya negatif, garis-garis gaya listriknya akan mendekati atau menuju muatan negatif. Ya, jadi arah medan listrik itu akan menjauhi apabila muatannya positif. Dia akan mendekati kalau muatannya negatif. Kalau keduanya kita dekatkan yang positif dengan negatif dan besar muatannya sama, maka jumlah garis gaya listrik ini yang positif itu kan yang keluar. Jadi jumlah yang keluar sama dengan juga jumlah yang masuk pada muatan negatif. Kalau dia jumlah muatannya sama besarnya. Kalau muatannya berbeda, jadi yang positifnya lebih besar atau yang negatifnya lebih besar, itu dia akan masuk kalau negatifnya lebih besar, akan banyak yang keluar kalau nilai muatan positifnya lebih besar. Oke. Sekarang kita masuk ke kuat medan listrik. Tadi medan itu adalah ruang di sekitar muatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik sehingga benda bisa tolak menolak atau tarik menarik. Sementara kuat medan listrik itu adalah besarnya gaya Coulomb yang dialami tiap satuan muatan positif pada muatan uji di dalam medan listrik. Jadi kuat medan listrik ini adalah besarnya gaya Coulomb. Gaya Coulomb pada siapa? Pada muatan uji yang nilainya adalah positif. Ya, jadi muatan uji ini nilainya positif. Oke. Jadi kuat medan listrik itu dilambangkan dengan E sama dengan F per Q2. Q2 ini adalah muatan uji yang nilainya positif. F ini adalah gaya Coulomb. Kita jabarkan. Nah, yang gaya Coulomb ini yang saya lingkarin ya. Nah, yang Q2 adalah muatan ujinya. Muatan ujinya sama-sama bisa kita coret sehingga nilai E-nya adalah K Q1 per R pangkat 2. Q1 ini adalah muatan sumbernya. Di mana E adalah kuat medan listrik, Q1-nya adalah muatan sumber, R ini adalah jarak dari muatan sumber ke muatan uji. Sementara K tetapannya ya, 9 kali 10 pangkat 9. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini ada gambar, ada tiga muatan ya, ada A, B, dan C. Nah, muatan A dan B nilainya positif. Yang ditanya berapa E di muatan C. Oke, E di C berapa? Ingat, C adalah yang diuji. Muatan uji itu nilainya adalah positif. Ingat, muatan uji itu adalah positif. Jadi besar kuat medan listrik di sini berapa? Ya. Seperti yang digambar, diketahui muatan A dan B adalah 4.
jarak dari A ke titik ujinya adalah 3, jarak dari titik B ke muatan ujinya adalah atau ke titik ujinya adalah 1 meter. Yang ditanya adalah medan listrik di C. Langkah awal sama kita uji dulu. Ini kan tadi positif muatan ujinya. Kalau muatan uji nilainya positif, positif dengan positif berarti dia menjauhi. Berarti yang kalau ini yang A itu ke kanan, berarti kalau menjauhi dia ke kiri. Oke, nah ini dia. Nah, ini yang garis biru ini adalah medan listrik untuk A karena menjauhi ya. Karena muatannya sama. Sekarang muatan uji ke B positif positif berarti juga menjauhi. Harusnya dia ke sini, ke kiri. Karena dia positif berarti dia menjauhi, berarti ke kanan. Jadi ini adalah muatan kuat medan listrik muatan B. Ternyata kalau kita lihat A dan B sama-sama ke kanan sehingga besar E di C ini kita jumlahkan muatan A dan muatan B kuat medan listriknya karena dia searah. Jadi EC sama dengan EA ditambah EB. Kita masukkan persamaan medan listrik. Karena nilai K-nya sama bisa kita keluarkan. Jadinya K QA per RAC ditambah QB per RBC. Ya, kita masukkan nilai Q-nya karena sama-sama 4. 4C tambah 4C. Yang beda adalah jarak dari A ke C adalah 3, jarak dari B ke C adalah 1. Setelah itu kita kuadratkan penyebutnya. Nah, setelah kita lihat kan penyebutnya ini nggak sama. Berarti kita samakan, yaitu 9. Nah, 36 dari mana? Dari 9 kali 4. Jadi 4 tambah 36 adalah 40. Terus ini C, ini C. Bisa kita coret tinggal 1. Ini meter kuadrat, ini meter kuadrat. Ini 9 bagi 9. Hasilnya 1. 40 bagi 1, 40. Karena ini ada 40, ini adalah 10 pangkat 9. Ini kita bisa bikin 4 kali 10 pangkat 1. Berarti 10 pangkat 1 ditambah 10 pangkat 9 jadinya 4 kali 10 pangkat 10. Ini 9, ini pangkat 1 ya. Jadi medan listrik di C atau muatan uji ini besarnya 4 kali 10 pangkat 10 dan arahnya kemana? Ke kanan, menjauhi muatan B dan muatan A. Next, sebuah bujur sangkar ABCD dengan rusuknya 20. Hitunglah besar kuat medan listrik di titik D. Apabila nilai A, C, dan B-nya sama-sama 4, tapi bedanya A dan C muatannya positif, B muatannya negatif. Sekarang kita bikin gambar bujur sangkarnya. Muatan A tadi positif, muatan B negatif, muatan C positif, dan ini muatan uji. Ingat ya, muatan uji nilainya adalah positif. Dan sisinya 20 atau rusuknya. Yang diketahui ABC tadi itu 4 kali 10 pangkat 6. Dari mana? Ini mikro, dirubah ke kulom ya. Terus rusuknya atau jaraknya 20 cm, rubah ke meter. Yang ditanya berapa medan listrik di D, yang diuji di sini adalah D. Berapa medan listriknya? Sama seperti soal sebelumnya, kita harus bikin arah dari medan listrik tiap titiknya. Ini tadi ingat ya, muatan uji positif. Kita uji D ke A, muatan ujinya positif, yang muatan sumbernya positif. Berarti arahnya menjauhi. Kalau ini ke bawah berarti menjauhi, arahnya ke atas. Oke. Ini adalah medan listrik A. D ke C positif positif, berarti saling menjauhi, berarti menjauhinya ke kiri. Oke. Nah, ini adalah muatan C.
Nah, ini kan muatan C, muatan E. Kita bisa cari dengan vektor ya. Vektor atau ini kita bisa dengan Pitagoras. Nah, yang garis miring ini Ibu lambangkan dengan E1. Bu, ini kan baru EA sama EC. D-nya ke B gimana? Nah, D ke B muatannya positif ke muatan pusatnya atau muatan B-nya adalah negatif, berarti ini menuju. Oke, berarti dia ke bawah menuju si B. Inilah medan listrik B. Jadi, untuk mencari muatan listrik di D, itu berarti E1 dikurang EB. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Nah, E1 ini bisa kita cari dengan Pitagoras dari sisi EC ditambah sisi EA-nya. Oke? Nah, ini kita cari E1 dulu step by step. Nah, nilai EA-nya sama EC-nya ini sama, jadi kita cari cuma EA aja. Kenapa sama? Karena besar muatannya sama dan jaraknya pun juga sama. Oke? Jadi kita cari EA-nya. Nilainya kita masukkan. Tadi 4 ya muatannya. Ini 20 cm, kita jadikan ke meter dan kita kuadratkan. Hasilnya 4 kali 10 pangkat min 2. Ini angkanya 4 bagi 4, 1, min 6, min 2, jadinya min 4 ya, sini min 4. Ini kulom coret, ini kulom dicoret, tinggal 1 meter kuadrat habis. Jadi hasilnya 9 kali 1, 9, pangkat 10, pangkat 9 ini dikurang 4, hasilnya 5. Oke. Jadi EA-nya 9 kali 10 pangkat 5. Nah, nilai EC-nya juga seperti itu, karena besar muatan dan jaraknya sama. Jadi, E1 itu Pitagorasnya, tinggal kita masukkan nilainya masing-masing, dan kita kuadratkan, sehingga hasilnya menjadi akar 162, 81 tambah 81 ya, kali 10 pangkat 10, dari mana ini 5 pangkat 2. Nah, 162 ini kalau kita jabarkan berarti 81 kali 2. Sehingga E1 adalah 9 kali akar 2 dikali 10 pangkat 5. Atau kalau kita masukkan nilai akar 2-nya itu 1,4, hasilnya 12,7 kali 10 pangkat 5. Dapatlah E1. Nah, kita tinggal cari EB-nya. Oke? EB ini berarti kan kita perlu namanya jarak dari D ke B. Kalau kita perpanjang garisnya, nah ini kan bisa menggunakan Pitagoras ya, atau kita cari diagonal dari bujur sangkarnya. Nah, mencari diagonalnya itu adalah sisi akar 2. Jadi jarak dari D ke B ini diagonalnya sisi akar 2. Ya, Bu, kalau mau pakai Pitagoras, Bu, sama aja hasilnya. Oke, jadi tadi sisinya kan 20 cm, kita rubah ke meter, terus akar 2. Persamaannya tetap, EB sama dengan K muatan B dibagi jarak kuadrat dari B ke D. Nah, tadi jaraknya adalah 2 kali 10 pangkat min 1, akar 2 dipangkatkan 2. Jadinya 8. Kenapa? 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2, 2. Jadi 4 kali 2, 8. Nah, bisa sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, sisanya adalah 2. Min 6, min 2 berarti min 4. Oke, nah ini meter pangkat 2, coret lagi, meter pangkat 2, coret. Ini C-nya kita coret 1 dengan ini. Jadi 9 bagi 2 adalah 4,5. Jadi 9 kurang 4 adalah 5. Jadi nilai medan listrik di B ini adalah 4,5 dikali 10 pangkat 5. Barulah kita bisa mencari kuat medan listrik di D. Pengurangan dari E1 dengan EB. Karena arahnya berbeda. E1-nya ke atas, EB-nya ke bawah. Tadi E1-nya ada yang akar, ada yang enggak. Kita pakai yang enggak pakai akar, karena di sini hasilnya juga enggak pakai akar ya. Jadi 12,7 kali 10 pangkat 5 dikurang 4,5.
Ya, jadi hasilnya 8,2 kali 10 pangkat 5. Baiklah, itu materi dan contoh soal mengenai medan listrik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di classroom atau grup WA-nya. Sekian materi pada pagi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.